Jadi cara saya buat bisa inget itu adalah tadi saya tetap ikut tutorial online, terus ngerjain tes-tes formatif sama ini ruang baca virtual. Itu tuh kalau nggak tahu ya kalau sekarang, kalau dulu tuh ada Masih ada. Oh masih ada ya, yang tes-tesnya gitu. Iya ada. Itu dulu sih, itu tuh ada yang emang banyak muncul pas waktu ujian. Oh gitu? Iya. Itu sebenarnya dia pasti bisa untuk menggali potensinya dia gitu. Dia pasti akan punya sesuatu yang bikin dia termotivasi gitu buat selesaikan kuliahnya tepat waktu gitu. Sama kayak saya dulu. Saya juga dulu kan karena saya beasiswa, jadi kalau lewat dari 4 tahun ya itu sudah tidak dapat kan, tidak dapat beasiswa. Terus juga pernah ditawarin kayak kalau IP-nya 3 dikasih hadiah uang tunai itu waktu dulu. Kan mahasiswa tuh nggak perlu mahasiswa yang pintar, nggak perlu kok, yang penting mahasiswanya mau dan punya niat aja buat kuliah gitu kan. Sebenarnya ya bagusnya di UT itu adalah yang paling saya suka sih. Jadi kalau misalkan di satu mata kuliah kita dapat nilai A, itu berarti kita saingannya satu Indonesia loh. Iya bener. Iya berarti kita pinter kan. Oke, jadi lulusan UT Ternate lanjut ke Brawijaya. Brawijaya Malang. Iya. Ada kesulitan nggak? Malah ditanyain, kamu lulusan UT? Nah iya bener. Tapi ini bener sih. Jadi tuh awal saya masuk ya ke UB itu. Itu ditanyain, mereka percaya atau nggak percaya tuh? Mereka percaya saya lulusan UT, tapi mereka tidak percaya dengan kemampuan saya. Putri Ayu Anggraini. Ya halo. Sehat Putri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Putri ini alumni UT Ternate dan kita tidak tahu apa aktivitasnya, tapi tiba-tiba hari ini kita undang ke sini. Nanti dia cerita sendiri. Oh iya, saya mandiri sekali ya. Cerita sendiri. Oke. Sehat? Iya sehat. Tadi sudah ditanya. Tadi sudah tanya. Iya. Saya sering lupa sih. Lulus tahun berapa ya kemarin? Tahun 2018 apa 19 ya? Saya lupa. Sekitar itu deh. Oke. Dulu masuk ke UT beasiswa kan nih? Iya, alhamdulillahnya dikasih kesempatan sama UT untuk dapat beasiswa bidik misi. Bidik misi. Iya. Itu kayaknya bidik misi pertama di UT Ternate ya? Iya, bidik misi pertama dan alhamdulillah angkatannya lumayan banyak. Jadi sampai sekarang pun juga masih ada sih sebenarnya teman saya yang belum lulus. Cuman alhamdulillah maksudnya dari bidik misi angkatan saya itu kemudian kan melahirkan beberapa beasiswa setelahnya kan. Sampai sekarang ada loh yang sudah berubah nama jadi KIPK. KIP ya? KIP. Oh iya. KIPK masih ada. Oh iya. Jadi Ayu sama teman-temannya tuh perintis. Iya, alhamdulillah ya pertama pencetus. Terus, nah waktu itu kenapa Ayu? Saya juga bingung ya kenapa Ayu dipilih. Maksudnya apa? Dari sekian banyak orang iya. di Maluku Utara, Ayu termasuk satu yang masuk dalam kelompok itu. Saya juga bingung kenapa tuh ya waktu itu. Laki mungkin Pak, faktor keberuntungan, hokinya saya aja, atau mungkin karena emang dari pihak UT-nya hilaf kali ya. Waktu itu Ayu di SMA jurusannya apa? Saya IPA. IPA. Oh, dan pas juga waktu itu kita agribis ya? Iya, agribisnis, penyuluhan perikanan. Perikanan. Nyambung ya? Sebenarnya sih banyak ya orang yang kayak bertanya-tanya. Jadi kan waktu itu saya masuk ke Fakultas MIPA, program studinya agribisnis, terus minatnya itu komunikasi dan penyuluhan perikanan. Agak nggak balance sih sama fakultas dan juga program studinya. Tapi ya lama-lama menjalani akhirnya saya lulus juga sih. Iya. Tapi kenapa awalnya mau gitu ya? Kan ada kampus lain juga. Iya, jadi waktu itu sebenarnya saya udah terlambat mendaftar di kampus-kampus yang ada di Ternate karena saya kebetulan dari luar kota. Terus setelah itu pas sampai ke sini awalnya nggak langsung daftar ini si agribisnis ini nih. Jadi pertamanya tuh saya daftar kimia sama fisika waktu itu. Di mana? Di sini. Di UT. Gitu. Iya. Padahal kalau kamu daftar waktu itu satu-satunya mahasiswa kimia atau fisika di UT Ternate. Sebenarnya sih saya bertekad untuk daftar kimia atau fisika, cuman waktu itu kan adanya pendidikan kimia atau fisika, di mana memang persyaratan untuk mendaftar tersebut adalah memiliki surat keterangan mengajar. Mengajar dulu. Jadi udah jadi guru dulu gitu. Sementara waktu itu saya kan benar-benar pure baru lulus SMA. Jadi ya mau di mana dapat surat itu, akhirnya ya udah diarahkan mau tidak untuk ikut seleksi beasiswa bidik misi untuk agribisnis ini gitu. Oh,
Oh, saya kirain karena ada beasiswa itu, jadi ayo langsung. Tidak, sewaktu itu saya memang sama sekali tidak tahu tentang beasiswa itu. Jadi itu mungkin keberuntungannya saya sih. Mhm. Ada seleksi waktu itu apa? Waktu itu tuh wawancara sama berkas kalau tidak salah tuh. Udah lama sekali. Berarti udah ribet ya, persyaratan itu mudah. Waktu itu bukannya bapak ya yang wawancara saya. Terus habis Oh, itu, masa? iya terus habis itu saya dikasih tahu lewat SMS Oh, pengumuman. gitu ya? Iya, saya masih ingat waktu itu. Jadi Tahun waktu itu berapa ya, saya lupa. 2013. 2013. 13 akhir. Oh iya. Gitu. Kalau ada videonya mungkin saya bisa lihat. Iya, waktu dulu Saking kayaknya, lamanya. waktu dulu kayaknya belum ada kepikirannya itu. Oh iya, oke. Selama waktu itu sama kuliah bidik misi gimana? Lancar, gampang, susah, ada kendala atau gimana? Tentu saja sih ada kendala ya. Waktu itu awal-awal memang ada sempat shock culture juga karena kuliah di UT itu tidak segampang kuliah di kampus lain, jujur aja gitu. Apa tuh? Susahnya kenapa? Karena kita tuh meskipun saya ngalamin sendiri ya, kayak Yeah. kuliah pagi sampai malam, bahkan kadang-kadang masih bikin laporan dan sebagainya sampai subuh lagi baru pulang. Tapi kalau emang nilai ujiannya tidak mendukung ya nilai-nilai yang selama kuliah tidak ada artinya lah gitu. Nah makanya kenapa sekarang saya paham bahwa dulu tuh sering sekali diingatkan untuk ikut tutorial online, ya untuk ikut tutorial online karena emang sepengaruh itu gitu sama nilai ketika ujian. Karena di tutorial online itu kan juga ada kayak latihan soalnya, tes formatifnya gitu. Terus juga sebenarnya sih 11-12 ya. Jadi di modul tuh juga ada gitu tes formatif. Hanya saja kalau untuk tutorial online ini kan kita langsung melihat ya di platformnya gitu, nggak harus buka-buka buku gitu. Jadi kebanyakan mungkin orang akan memilih untuk ya lebih baik tutorial online saja ketimbang buka buku gitu. Padahal kan ada tutorial tatap muka. Ada, cuman kurang membantunya karena kan secara waktu hanya 2 bulan ya. Kalau mahasiswanya nggak explore sendiri gimana bisa nambah pengetahuan gitu. Tapi sebenarnya waktu itu online itu masih belum seperti sekarang ya. Maksudnya kan sekarang UT itu segala sesuatu itu online. Iya. Waktu itu masih pilihan nih untuk tutorial online itu. Dan kebetulan waktu mungkin Ayu ikut di program beasiswa yang memang Tatap muka. iya tatap muka dan itu kan diupayakan nilai maksimal, akhirnya dikasih tambahan untuk tutorial online. Nah, waktu itu lancar nggak ya kegiatan tutorial online? Kalau tutorial online buat saya sih lancar-lancar aja, tidak ada kendala gitu. Cuman memang dulu tuh ada beberapa yang kayak jendela upload tugasnya tuh terlambat gitu. Jadi udah harus mulai sesi ternyata belum kebuka lah jendela uploadnya gitu. Itu aja sih kalau dulu. Terus juga kalau dulu kan karya ilmiah nih contohnya. Itu kan punya link sendiri ya buat di-upload. Kalau sekarang kan karya ilmiah tuh wajib Tuton, jadi uploadnya via Tuton. Nah, kalau menurut saya sih dulu lebih banyak stepnya gitu loh. Kalau sekarang tuh lebih dipermudah stepnya gitu. Iya, kita memang lagi menuju ke cyber university. Iya. Ya konsepnya gitu ya. Jadi segala sesuatu tuh untuk mempermudah mahasiswa. Iya benar. Sekarang, dulu kan Ayu ujian semester masih Di sekolah, ya. sekolah tatap muka langsung kan? Benar. Iya, sekarang udah berubah. Iya. Jadi dari semester misalnya ada 6 atau 7 itu sudah di-set berapa tatap muka, berapa online. Iya benar-benar. Ada proctoring, ada online kelas gitu-gitu. Tapi itu efektif tidak sih Pak? Kayak maksudnya apakah dengan begitu nilai mahasiswa jauh lebih bisa baik atau tidak gitu? Kalau efektif tidak efektif ya kan kita bisa lihat hasilnya. Sekarang lulusan itu per tahun itu sudah 100, kita wisuda terakhir kemarin itu kan 200 lebih. Itu kan wisudawan terbanyak selama ini. Iya, di Ternate. Yang tanggal 31 kemarin ya? Benar. Oh iya. Tanggal 22. Oh tanggal 22. 22 Mei. Oh. Itu 200-an lebih. Itu juga sih Pak, banyak tuh teman-teman saya yang mau kuliah kan, cuman ada yang mereka tanya bahwa kalau misalkan saya udah selesai tahun ini nih, itu saya bisa tidak sih langsung wisuda gitu. Kayak tadi Bapak bilang kan bahwa itu ditampung selama 2 tahun baru wisuda gitu. Nah kalau misalkan in case si mahasiswa ini pengennya selesai kuliah ya udah langsung wisuda gitu, bisa nggak sih? Kita kan ada jadwal di pusat untuk dalam setahun itu 3 kali lah wisuda. Dan itu sudah terjadwal yang untuk punya Ternate, wilayah Ternate itu masuk ke dari yang mana. Jadi sudah terjadi kayak gitu. Jadi kalau dia langsung lulus, masih ada tahapan lagi. Kan tahapan penerbitan ijazah, dia harus mengirimkan paspor dan sebagainya. Itu ada waktunya juga.
kemudian verifikasi, kemudian penerbitan ijazah. Jadi kalau dia wisuda kan harus ada ini, ijazahnya ada dulu. Terus wisuda itu kan dia ikut yang pusat dulu. Nanti setelah itu baru ke UPBJJ. UPBJJ. Oh, berarti sebenarnya kalau Jadi proses-proses itu yang memang agak sedikit lama gitu. Berarti kalau misalkan dia udah selesai kayak ijazahnya udah terbit nih, terus dia mau ikut wisuda tapi tidak ada di UPBJJ, itu gimana biar bisa ikut yang ke pusat? Kok jadi saya yang tanya ya? Iya. Ya kadang-kadang kayak gitu. Ya jadi kalau untuk yang ke pusat kan memang kita dikirim kuota. Oh gitu. Setiap itu kan dikirim kuota. Misalnya Ternate itu rata-rata biasanya di bawah 20 orang. Karena kan dalam yudisim di semester itu tidak banyak. Nah 20 itu yang pergi ke sana, sisanya ikut nanti yang wisuda daerah. Oh iya gitu ya, ngerti. Okay. Jadi tapi kalau yang kerja, yang misalnya dia butuh cepat untuk penyesuaian ijazah kan, itu bisa dapat kopiannya meskipun dia belum ambil ijazah asli. Iya. Sudah. Itu berapa lama berarti Pak nunggu sampai ijazah? Sebenarnya 3 bulan lah paling lama. Oh oke. 3 bulan. Tapi jadwal wisudanya itu yang lama. Ya, sabar sedikit lah, ikhlas menunggu waktu. Okay. Ya. Gitu. Lanjut tanyain Pak, saya jadi saya yang tanya. Oke, apa sih yang kamu cerita sedikit lah yang mengenai kendala selama proses kuliah dulu? Apa? Ada atau tidak? Iya, ini sebenarnya sih kalau kendala secara tutor ya. Pertama kendala secara tutornya itu saya merasa bahwa memang ada beberapa tutor yang mereka berpikir bahwa mungkin kalau di UT itu bukan sebagai dosen tapi sebagai tutor gitu ya. Jadi memang cara penyampaian mereka dan cara mereka melayani mahasiswa pun juga tidak full gitu loh. Tidak full tuh maksudnya adalah ya udah kita cuma ketemu kalau pas waktu kita belajar aja gitu. Apalagi kan sistem kuliah di UT itu hanya 2 bulan aktif kuliahnya. Kalau saya dulu ya 2 bulan aktif kuliah, dan itu tuh benar-benar cuma Sabtu Minggu waktu semester awal-awal tuh. Cuma Sabtu Minggu dan Senin sampai Jumat itu kosong. Jadi kayak di fullkan Sabtu Minggu tuh bikin kita tuh capek. Akhirnya pas waktu kita capek ya udah kita udah nggak konsen lagi pas waktu belajarnya. Itu ditambah lagi sama performa tutor yang tidak setiap saat bisa kita mintain tolong kalau ada yang tidak paham gitu. Nah terus juga kendala yang ada satu sih tutor yang saya ingat sampai sekarang, ketika semua tutor ngasih saya nilai 80-90, dia doang yang ngasih saya nilai 40-30. Emang beliau ada urusan apa sama? Tidak ada urusan apa-apa sih, tapi beliau itu berkata bahwa ketika saya ujian itu jawaban saya berbeda sama yang ada di buku. Jadi maunya dia itu adalah saya tuh harus titik komanya aja tuh sama kayak di buku gitu. Oke, terus kendala yang kedua itu paling pas waktu ujian ya, kayak udah merasa bener nih jawabannya, udah merasa melingkari jawaban yang bener, tapi pas waktu hasil akhir di UASnya tuh tetap aja kayak ada 1-2 yang emang nilainya perlu diperbaiki gitu. Itu saya juga tidak paham tuh apakah masalahnya apa emang jawaban saya yang saya yakini benar ini ternyata tidak benar, ataukah ada kesalahan pemeriksaan atau apa, saya tidak tahu. Cuman itu memang sempet 2-3 semester saya alami gitu. Untuk beberapa mata kuliah? Iya, cuman beberapa mata kuliah tertentu saja sih. Jadi gimana menghadapi ayo apa yang dilakukan? Kayak saya kalau kendala begini saya harus melakukan ini untuk bisa lolos. Solusi lah gitu yang ayo bikin. Jadi tuh kan kalau untuk mata kuliah yang tadi saya bilang ada yang tidak lulus tuh meskipun saya udah yakin jawabannya benar. Kan setiap semester itu maksimal kalau tidak salah bisa kontrak 24 SKS. Ya, 24. Iya, sementara karena saya beasiswa jadi kayak satu semester tuh paling cuma 17 atau 18 SKS kan yang udah tersistem tuh dari beasiswanya. Nah, makanya biar saya cepet kekejar tuh saya bayar manual aja sendiri pakai biaya pribadi gitu. Yang penting cepet ngejarnya gitu. Itu sih yang salah satu cara yang saya lakukan. Sama emang kalau misalkan kita disuruh belajar modul juga gitu, satu modul itu saya yakin sih bukan cuma saya aja, mungkin semua mahasiswa yang pernah merasakan di posisi saya juga bakal keberatan gitu, kayak aduh mungkin saya buka di halaman berikutnya, halaman yang lain udah saya lupa gitu kan. Jadi cara saya buat bisa inget itu adalah tadi saya tetap ikut tutorial online, terus ngerjain tes formatif sama ini ruang baca virtual. Itu tuh kalau nggak tahu ya kalau sekarang, kalau dulu tuh ada masih ada. Oh masih ada ya yang tesnya gitu. Iya ada. Itu dulu sih
Itu tuh ada yang emang banyak muncul pas waktu ujian. Oh gitu. Iya, Ini ada. ya berarti ini informasi saya tidak tahu karena ini sudah lama juga ya. Kalau jadi informasi buat teman-teman, bahwa ternyata Iya, di ada. ruang baca virtual tuh ya ada soal-soal di situ yang Iya, nanti ada. keluar di ujian semester. Tapi saya tidak janji ya semua akan keluar. Maksudnya saya pernah Ya, pernah ada baca, lah. iya pernah ada, terus dia muncul di ujian. Jadi Iya. sedikit banyak membantu. Yang penting sih jangan males baca ya. Nah itu dia. Kalau kita kan mahasiswa nih, apalagi mahasiswa dewasa ya yang sudah punya kerjaan, punya keluarga, itu ujian semester kan dia datang bukunya masih di Iya. plastik, kayak belum baca. Sebenarnya sih Pak, saya punya kayak apa ya, yang saya alami sendiri ya. Biasanya kalau orang itu udah punya trigger dalam dirinya untuk "Oh, saya mau kuliah selesai karena saya punya ada yang saya kejar gitu. Itu sebenarnya dia pasti bisa untuk menggali potensinya dia gitu. Dia pasti akan punya sesuatu yang bikin dia termotivasi gitu buat selesaikan kuliahnya tepat waktu gitu. Sama kayak saya dulu. Saya juga dulu kan karena saya beasiswa, jadi kalau lewat dari 4 tahun ya itu sudah Iya. tidak dapat kan, tidak dapat beasiswa. Terus juga pernah ditawarin kayak kalau IP-nya 3 dikasih hadiah uang tunai tuh waktu dulu. Iya, Nah dari sama situ Paismet. iya sama Pak Isma. Jadi dari situ tuh alhamdulillah saya juga bisa dapat uang tunai itu. Jadi itu pas sebenarnya sih kalau misalkan kita punya trigger atau kita punya motivasi yang emang bisa kita kejar gitu. Nah, terus juga saya kan waktu itu karena emang saya juga sebenarnya kerja sambil kuliah waktu itu. Jadi kalau apa? kalau misalkan dibilang saya ada orang-orang yang bekerja mereka sudah tidak punya Apa waktu lagi. itu yang dikerjain? Saya waktu itu kerja di kantor bahasa provinsi Maluku Utara. Gitu, dan itu juga karena saya menulis. Jadi tuh waktu itu saya adalah satu-satunya peserta di Universitas Terbuka UPBJ Ternate yang sering ikut partisipasi dalam lomba-lomba di kantor bahasa. Jadi akhirnya karena sering ikut event, terus akhirnya saya punya karya juga. Terus saya dipanggil lah. Sebelum dipanggil tuh saya dapat anugerah kebahasaan dulu Oke. sebagai kategori tokoh pemuda Maluku Utara. Terus dari situ akhirnya dipanggil deh buat kerja di kantor bahasa provinsi Maluku Utara. Jadi emang saya sambil kerja juga. Makanya kadang-kadang saya suka kesel kalau orang bilang saya kerja jadi udah nggak ada waktu belajar. Iya, mau yang kerja cuma dia sendiri. Saya juga kerja kok gitu. Tapi itu kan mungkin berkaitan dengan mental kali ya. Mental dari Iya, mental sama kemauan sih. Iya. Kemauan dan niat. Ya kalau niatnya pengen, atau mungkin karena ayo waktu itu kan masih bujang. Jadi ya ada waktu lah. ya yang bekerja semuanya juga belum tentu berkeluarga semua kan Pak. Sebenarnya kalau mau apapun situasinya pasti bisa, yang penting mau aja dulu. Masalah kan mahasiswa tuh nggak perlu mahasiswa yang pintar, nggak perlu kok, yang penting mahasiswanya mau dan punya niat aja buat kuliah gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya kan UT sudah punya semua yang tersedia, ada modulnya. Iya ada benar. modul. Sebenarnya ya bagusnya di UT itu adalah yang paling saya suka sih. Jadi kalau misalkan di satu mata kuliah kita dapat nilai A, itu berarti kita saingannya satu Indonesia loh. Iya benar. Iya berarti kita pinter kan? Kan sekarang kita ada di 50 negara. Jadi kalau saingan di Indonesia bukan lagi Indonesia tapi di Luar negeri kan? Iya berarti kita tuh pinter gitu sebenarnya. Apalagi sekarang 500.000. Nah, apalagi kan bener. Jadi ya udah sayang aja saya udah jadi alumni. Jadi Ya, ya Pak udah. S2 masih ada di sini S2. Kan sudah selesai S2 juga. Ya, selatan boleh lagi nih. S3 deh kalau ada saya Ada di manajemen. sini. Iya, beda sama background nggak linear Oh, sama oke. S1 S2 saya. Iya, jadi apalagi selain yang tadi katanya yang disukai di UT selain itu tadi. Nilainya. Apa ya? Ruang belajarnya sih. Beda sama kampus yang lain jujur aja. Tuh, karena Apa itu? dari papan tulisnya aja udah beda, udah Oh, terlihat iya, iya, mewah. iya. Dari papan tulisnya saja sudah terlihat berbeda sama kampus-kampus pada umumnya Iya. ya itu. Jadi sebenarnya sih UT itu kan mengutamakan kenyamanan juga ya, kenyamanan mahasiswa juga. Jadi mulai dari fasilitas-fasilitasnya, terus juga bahkan perpustakaan UT menurut saya lengkap kok gitu. Hanya saja yaitu tidak banyak mahasiswa yang bisa memanfaatkannya gitu. Terus juga apa ya, paling sih kayak banyak aplikasi-aplikasi gratisan yang bisa kita manfaatkan. Itu sih yang, karena sebagai mahasiswa tentu saja saya mencari fasilitas gratis yang menunjang perkuliahan. Sebenarnya kalau mahasiswa UT ini banyak atau semua ya berpikiran kayak ayo tuh kita tuh tidak susah ya ngurus mahasiswa. Iya mungkin Pak. karena motivasi belajarnya tinggi. Jadi mereka menggunakan lebih dari sekedar yang disediakan. Jadi
cepat, banyak masuk, prosesnya cepat, selesai, kita bisa cari lagi yang lain. Jadi sekarang kita kejar 1 juta nih. Beban yang diberikan pemerintah ke UTI kan 1 juta mahasiswa, itu bisa cepat tercapai. Iya, mungkin itu harus lebih gencar lagi cari mahasiswanya. Nggak gencar sih ya, tapi maksudnya yang mental belajar. Oh iya. Nah, berarti waktu itu selesai tepat waktu atau molor? Waktu itu sih saya selesainya tuh sebenarnya udah selesai, cuman kan itu ya nunggu yudisium sama wisuda itu loh. Okay. Sampai akhirnya di 2019 karena belum waktunya wisuda juga, terus saya sudah harus berangkat S2. Jadi saya ngambil ijazah aja duluan. Jadi udah nggak ikut wisuda. S2-nya di mana? Di Universitas Brawijaya Malang. Brawijaya Malang. Iya. Oke, jadi lulusan UT Ternate lanjut ke Brawijaya. Brawijaya Malang. Iya. Ada kesulitan nggak? Malah ditanyain, kamu lulusan UT? Nah iya bener. Tapi ini bener sih. Jadi tuh awal saya masuk ya ke UB itu. Itu ditanyain, mereka percaya atau nggak percaya tuh? Mereka percaya saya lulusan UT, tapi mereka tidak percaya dengan kemampuan saya. Gitu. Jadi saya tuh sampai disuruh ikut matrikulasi. Karena menurut mereka adalah saya masih kurang ilmunya untuk masuk ke UB. Tahu kan, maksudnya UB itu adalah salah satu kampus yang memang banyak orang incar juga gitu. Jadi waktu itu ketua program studi pasca saya, dia tuh mewajibkan saya untuk ikut matrikulasi karena alasannya adalah saya tuh kemampuannya belum bisa menyamai sama mahasiswa lainnya. Prodinya apa? Saya waktu itu prodi sosiologi pertanian. Oh, di S2-nya sosiologi pertanian? Iya, tetap ngambil pertanian, sama seperti. Tapi minatnya sama, komunikasi dan penyuluhan pembangunan pertanian. Jadi tetap ambil penyuluhan juga. Jadi tadi gimana? Dia kurang percaya terus? Iya, dia kurang percaya, dia suruh ikut matrikulasi. Sementara waktu itu matrikulasi itu kalau tidak salah harganya berapa juta ya satu mata kuliah. Lupa saya. Gitu. Tapi akhirnya tidak jadi. Tidak jadinya kenapa? Karena saya berhasil membuktikan bahwa saya jauh lebih pintar daripada mahasiswa lainnya. Itu beneran. Iya, itu serius. Akhirnya tidak jadi matrikulasi, jadi ya udah ikut perkuliahan normal kayak biasa gitu. Berapa tahun S2-nya? Karena waktu itu waktu COVID kan, iya saya kan masuk kuliah 2019 tuh, pas 2019 akhir sampai 2020 bener-bener itu kan COVID tuh. Jadi dosen tidak bisa dihubungi, makanya saya sekitar 2,5 tahun. Karena 1 semester mundur pas COVID itu. Dulu saya pernah dengar Ayu ngikut tes untuk S2 di luar juga. Luar negeri. Mau ikut cuman belum sempat ikut karena udah terlanjur ke Brawijaya. Udah terlanjur keterima, jadi kayak udahlah saya masuk aja ke sana. Sebenarnya sih sebelum ke Brawijaya ke UGM dulu. Tuh, tapi ternyata pas waktu udah keterima biayanya mahal. Mahal, tapi lolos. Iya, alhamdulillah. Cuman lolos seleksinya. Tapi mahal. Itu karena mahal. Waktu itu berapa di UGM? Saya lupa, pokoknya di atas 10 juta. Kalau Brawijaya? 8. Sekarang udah naik pasti ya? Kurang tahu sih. Nanti kalau saya coba daftar lagi saya tanya deh. Oke, lulus setelah itu. Setelah lulus dari situ terus apa kegiatannya? Setelah itu saya kembali ke Ternate, terus waktu itu masih lanjut nulis sih. Lanjut menulis nulis buku gitu. Terus habis itu dipanggil sama Universitas Muhammadiyah Maluku Utara untuk ngajar karena beberapa dosen mereka kan memang kebetulan lagi lanjut studi juga. Jadi emang prodi agribisnis di sana sangat kosong gitu. Jadi ya udah saya menerima tawaran tersebut untuk ngajar di Muhammadiyah. Terus sekarang udah berapa tahun? Ngajar di Muhammadiyah itu udah setahunan lah. Terus sekarang jadi ini, selain ngajar di kampus juga jadi area komersial manajernya Ruang Guru Kota Ternate. Ruang Guru? Iya. Saya pernah dengar. Udah lihat sih video apa segala, tapi masih belum begitu detail ya mengenai Ruang Guru. Nantilah di belakang kamera.